Dok, selanjutnya itu mengenai asam urat nih, Dok. Tadi kan ada 4, sekarang yang ketiga mungkin asam urat. Bisa tinggi atau penyebabnya asam urat itu sendiri seperti apa, Dok, dan bagaimana, Dok? Boleh, Dok. Kalau asam urat itu bicara konteks dari makanan, biasanya lebih ke Hmm, produk kacang-kacangan atau sayur-sayuran hijau. oke. Jadi makanan-makanan ini mengandung kadar, kita sebutnya purin ya, kadar purin yang Oh, tinggi. Nah, purin hmm, itu kalau di dalam tubuh, akhirnya dia akan diubah menjadi asam urat. Nah, asam urat yang hmm, tinggi ini yang bisa menimbulkan masalah. Dia hmm, menimbulkan masalah karena dia bisa dia bisa berkumpul di jaringan-jaringan tertentu. Yang paling hmm. sering biasanya di daerah area persendian jempol kaki. Jempol Pangkal, kaki. Oh, iya, pangkal jempol kaki. iya. Nah, jadi ketika misalnya ada orang dengan di pangkal jempol kakinya tuh terasa bengkak, merah, nyeri, dan nyerinya seperti tertusuk jarum. Nah, Iya, kita bisa curiga, oh jangan-jangan ini disebabkan karena asam urat. asam urat. Begitu Oh. dicek darah, oh asam uratnya tinggi ternyata memang. Oh ya, memang Hmm. uh, ini memang gara-gara asam urat berarti. Gitu. Oke, seperti itu, Jadi, Dok. Dok Gimin juga kalau dirasa-rasa ada di Dok di kaki, Dok. Yang deket nah jempol tapi kaki itu kan ya, Dok? iya, betul. Iya Tapi ya. kembali lagi, Dogimin Eh, iya, harus iya, di iya. cross check dulu Betul, betul, betul. karena Betul. uh, masalah asam urat paling umum Hmm, menyebabkan masalah di persendian daerah pangkal jempol kaki tadi. betul, Tapi betul, Dok. kalau masalah di daerah sendi-sendi jempol kaki, apakah sudah pasti asam urat? Belum tentu. Belum tentu. Maksudnya Oke. jangan dibalik gitu. Betul, betul, Dok. Siap, Kalau siap. asam urat Hmm. menyebabkan ini, kalau yang kita lihat rasakan ini sudah pasti yang ini, belum tentu. Belum. Oke, Gitu. ya, siap, siap. Dok. Itulah Hmm, pentingnya hmm. konfirmasi sehingga Konfirmasi, kita betul. bisa memastikan benar nggak Ya. ini dari penyebab yang ini benar atau enggak. Gitu. Betul, betul, betul. Nah, benar-benar. Soalnya Dok Gimin juga pengalaman gitu, Dok. Kadang sakit, tapi kadang-kadang enggak gitu loh, Dok. Kadang sakit, kadang enggak gitu. Jadi mungkin asam urat atau bukan, nggak tahu juga sih Dok Gimin. Itu, Dok, harus Ya, lebih lanjut lagi konsultasi dengan dokter, ya harusnya seperti itu. ya. Dok, tadi Dan udah, sebenarnya gimana, Dok? sebenarnya Dok Gimin ada baiknya sahabat RSGM juga terutama buat yang dewasa apalagi yang Hmm, sudah lanjut usia ada baiknya sesekali kontrol check up ke dokter. Di artikel yang di oke. web RSGM Betul. itu ada Mm, beberapa petunjuk lah kurang lebih acuan-acuan nilai laboratorium yang hmm, menunjukkan kadar gula darah tinggi itu yang semana, asam urat tinggi itu hmm. yang seperti apa, Betul, kolesterol betul, tinggi. Dok. Nanti sahabat RSGM bisa coba cross check dan bisa lakukan pemeriksaan sendiri. Jadi Oke. jangan tunggu ada keluhan baru baru coba di check Betul, up, betul ya, tapi Dok, ada ya. baiknya Oke, nah. eh, dilakukan pemeriksaan. Ini ya, Dok, ya, Ya, yang dokter ya, tulis artikel nih untuk sahabat RSG Marata semua di web kita, karena semua artikel itu udah otomatis masuk ke web. Ini ada untuk mengenai petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan ya, Dok, ya. Gula ya, darah itu betul. normalnya seperti apa, terus kolesterol, terus apa lagi, Dok, asam urat, tekanan darah. Ini udah sangat lengkap sekali nih dari dokter Alin. Itu bisa jadi Ya, paling ini ya, tidak Dok, ya. itu bisa jadi membantu, Hmm, semoga bisa membantu sahabat RSGM sih untuk betul, betul, Dok. check up secara Hmm. pribadi. Betul, betul. Dok, yang terakhir nih, Dok. Tadi kan gula darah, terus asam urat barusan, terus tekanan darah, terus satu lagi kolesterol nih, Dok. Sudah barang Oke, tentu ya, Dok, ya, kalau lifestyle-nya udah ada ke belakangnya, terus tiba-tiba hidangan lebaran ya. Gimana, Dok? Dok? oke. Ya kolesterol nih, wah ini Iya. kalau makanan-makanan opor atau yang ada Ah, gulai-gulai, wah ini enak sih, aduh, memang enak sih. emang Tapi enak ya, Dok. memang dia bisa bikin Hmm. masalah dalam kolesterol. Nah, jadi kalau Hmm, hmm, kolesterol hmm. ini sendiri, em, kolesterol itu sebenarnya dibutuhkan tubuh. Jadi, Ah, contoh beberapa hormon yang tubuh kita hasilkan butuh kolesterol sebagai bahan bakunya. Kadang kan orang hmm. berpikir kolesterol itu sesuatu yang udah jahat, weh.
Betul. udah nggak bagus lah begitu. Padahal Ya, nggak juga ya. sih. Kolesterol Nggak juga. justru kolesterol itu adalah bahan baku pembentuk hormon penting di dalam tubuh. Tapi waktu dia berlebihan, nah ini malah bikin penyakit. Waktu kolesterol ini berlebihan, cilakanya adalah dia nggak menimbulkan gejala apapun. Nah ini yang bikin bahaya. Jadi Ya. kalau darah tinggi, tadi kan darah tinggi saya bilang kebanyakan kasus tidak bergejala. Tapi kalau peningkatannya sangat tinggi sekali, atau peningkatannya dalam waktu yang singkat tiba-tiba naik, mungkin saja menimbulkan gejala seperti sakit kepala, begitu. Tapi kolesterol ini beda. Kolesterol ini memang udah silent, nggak ada gejala apa-apa, makanya disebut silent killer. Dan justru karena nggak ada gejala apa-apa, makanya jadi berbahaya. Orang kan nggak tahu kalau nggak cek. Betul dok, nggak tahu. Padahal peningkatan kolesterol, apalagi disertai peningkatan tekanan darah, wah ini menjadi faktor resiko komplikasi yang lain-lain, yang jauh lebih berbahaya. Misalnya kayak serangan jantung atau stroke, itu kan disebabkan juga biasanya karena kolesterol tinggi, bikin sumbatan di pembuluh darahnya. Nih dok, cara agar kita tetap sehat setelah lebaran nih dok. Jadi penyakit-penyakit si metabolik tadi, supaya pas setelah lebaran itu kitanya tetap sehat, si kolesterol yang tadi nggak tinggi itu, tipsnya seperti apa dok? Boleh dok, di-sharing ke kita dok. Oke. Kalau menurut saya, yang mesti diingat adalah bahwa kita perlu makanan yang seimbang. Dan konteks seimbang di setiap orang pun akan berbeda. Karena kebutuhan masing-masing orang akan berbeda. Seimbangnya orang DM, diabetes, dengan seimbangnya orang yang kolesterol, ya akan punya pendekatan yang berbeda juga. Berbeda. Tapi kalau diperhatikan, gini, kebanyakan makan gula atau yang mengandung karbohidrat, berarti nasi nih, bikin kencing manis. Kebanyakan makan sayur, bikin asam urat. Kebanyakan makan daging-dagingan, bikin kolesterol. Terus makan apa? Kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi bukan berarti makanan itu akhirnya menjadi mutlak nggak boleh dimakan sih, enggak. Tapi yang penting mesti seimbang dan tidak berlebihan. Patokan yang berlebihan dan nggak berlebihan tuh yang kayak gimana? Saya nggak bisa jawab. Karena itu memang akan, per individu akan punya berbeda. Pendekatan yang berbeda. Ya kalau misalnya punya riwayat kencing manis, berarti fokus dengan kadar gula. Makanan-makanan yang mengandung glycemic index tinggi sebaiknya dihindari. Tapi buat mereka yang nggak punya kencing manis, mungkin masih bisa makan. Tapi tetap harus dikontrol ya, jangan terlalu banyak. Cuman kontrolnya tidak seketat mereka yang kencing manis. Aku by the way, sorry, saya tadi lupa. Boleh dok. Cukup penting juga, Dok Imin. Boleh dok. Untuk orang-orang yang DM, coba cek makanan-makanan, bisa dicek di internet juga banyak. Glycemic index. Jadi kadang orang berpikir bahwa patokan makanan yang boleh nggak boleh untuk orang kencing manis dilihat dari seberapa manisnya itu makanan. Kalau makin manis berarti nggak boleh, kalau nggak terlalu manis berarti boleh. Bukan. Boleh. Patokannya bukan dilihat dari manisnya. Patokannya dilihat dari glycemic index-nya. Itu bisa nanti sahabat rasanya bisa cek di internet, udah banyak. Glycemic index. Semakin tinggi nilainya, itu akan semakin mudah meningkatkan gula darah. Semakin rendah nilainya, itu semakin dianjurkan, direkomendasikan untuk mereka yang punya diabetes. Gitu. Jadi jangan cuma dilihat dari ini manis, ini enggak. Atau enggak. Betul. Siap. Contoh misalnya buah semangka, buah pisang itu punya glycemic index yang tinggi. Jadi nggak dianjurkan untuk yang punya kencing manis. Kalaupun mau dimakan, ya porsinya betul-betul dijaga. Sedangkan jambu biji atau guava itu kan juga manis sebenarnya. Tapi glycemic index-nya rendah. Sehingga masih lebih, tanda kutip, masih lebih longgar lah makannya. Begitu. Jadi kembali lagi ke pesan yang tadi bahwa jaga keseimbangan, jangan berlebihan. Karena ketika
kita konsumsi berlebihan, yaitu akan menyebabkan masalah, itu akan menyebabkan Hmm. penyakit nanti pada akhir. Begitu sih, Oke, Dok Gimin. oke, siap. Baik, dokter, terima kasih banyak nih dok atas informasi, atas sharingnya kita pada kesempatan kali ini. Dok Gimin bisa garis bawahi bahwa untuk tetap sehat setelah Lebaran itu tetap seimbang dan tidak berlebihan. Makanannya itu harus seimbang, juga tidak berlebihan. Ya, dari masing-masing individu itu pasti berbeda pendekatannya karena sesuai dengan kesehatannya dari individunya tersebut. Ya dok ya, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Allen atas kesempatan waktunya sudah menemani kita dan sahabat RSG Maranatha semua pada kesempatan kali ini. Sekali lagi tetap sehat ya dok ya, tetap lakukan protokol kesehatan di tengah pandemi kita yang mudah-mudahan cepat berakhir ya dok ya. Sekali lagi Dr. Allen terima kasih banyak atas kesempatannya dan sampai jumpa ya dok ya. Siap untuk di lain kesempatan. Oke, baik. Terima kasih dok. Selamat siang dokter.